Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Srela dari kelas 12/4 absen 25 dan hari ini saya akan menjelaskan terkait beberapa soal atau materi dari kaidah pencacahan. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Di sini diketahui Katy Perry memiliki 3 jet pribadi, 2 booster, dan 1 mobil van. Berapakah cara untuk Katy Perry dapat menuju ke tur konsernya? Nah, di sini diketahui bahwa Katy Perry ini tidak bisa melakukan perjalanan atau menempuh perjalanan menggunakan 3 jet, 2 booster, dan 1 mobil van sekaligus. Makanya kita menggunakan aturan penjumlahan. Jadi untuk cara sendiri sangat mudah, tinggal ditambahkan aja. 3 ditambah dengan 2, ditambah juga dengan 1. Hasilnya adalah 6 cara yang dapat ditempuh oleh Katy Perry untuk menuju ke tur konsernya. Seperti itu. Berikutnya adalah aturan perkalian. Aturan perkalian ini berbeda juga dengan aturan penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan tadi tidak bisa dilaksanakan sekaligus, namun kalau perkalian ini dia bisa dilakukan sekaligus. Contohnya, perjalanan dari Malang ke Yogyakarta bisa ditempuh dengan 3 jalan, dan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta bisa ditempuh dengan menggunakan 2 jalan. Banyaknya cara untuk menempuh perjalanan Malang ke Jakarta adalah diketahui bahwa perjalanan dari Malang ke Jakarta itu bisa ditempuh secara langsung atau istilahnya itu bisa ditempuh sekaligus. Jadi caranya sangat mudah sekali, tinggal dikalikan saja. Jadi 3 dikalikan 2 hasilnya sama dengan 6 cara sekaligus untuk menempuh perjalanan dari Kota Malang ke Jakarta. Berikutnya ada dari soal di kaidah pencacahan berikutnya adalah faktorial. Faktorial ini digunakan untuk dua sebab berikutnya, yaitu ada dari permutasi dan juga kombinasi. Jadi untuk faktorial sendiri itu biasanya bentuknya berupa tanda seru, jadi ada imbuhan tanda serunya. Untuk faktorial bisa dikerjakan seperti ini. Jadi ditulis, nah faktorial itu sebenarnya adalah bentuk dari perkalian, namun bilangan faktorial ini dikalikan dengan n kurang 1. Misalnya kita punya katakanlah n faktorial. Maka untuk mencari hasilnya diketahui bahwa n dikurangi oleh n min 1 faktorial dikurangi lagi dikalikan oleh n min 2 dan seterusnya. Jadi caranya adalah mengalihkan dengan n min 1, n min 2 dan seterusnya. Jika di sini kita mencari 6 faktorial, maka 6 dikalikan n min 1, yaitu 6 dikurangi 1 adalah 5. Lalu dikurangi dengan 5 faktorial, dikalikan dengan 5 faktorial, maka ada 6 min 2 ya, jadinya 5 min 1, 4, sehingga di sini dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dan berakhir dikalikan dengan 1. Maka di sini hasilnya ditemukan sebagai berikut. 6 dikali 3 adalah 30, dikalikan 4 120, dikalikan 3 360, dan dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 700
20. Nah, itulah cara mencari berapakah hasil dari 6 faktorial. Berikutnya, ini adalah hal yang paling sering muncul untuk sumber berikutnya, yaitu permutasi dan juga kombinasi. Bagaimanakah cara menghitung 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial? Bisa kita tuliskan terlebih dahulu soalnya di sini. Nah, cara mudah untuk mencari pembagian faktorial itu adalah bentuk faktorial itu akan berkurang. Jadi, semisal di sini kita ada 6 dikalikan 5 ya n-1 dikalikan. Nah, untuk di sini kita cukup menuliskan 4 faktorial saja. Nah, sementara yang di bawah ini kita bisa dijabarkan ya. Karena ini jikalau dijabarkan akan sama dengan yang di bawah. Jadi dikalikan 3, dikalikan 2 dan 1. Nah, di sini bisa kita coret ya. Karena ini akan sama nantinya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya nanti itu ditemukan 30. Untuk pembuktian, bisa kita coba menggunakan cara manual. Maka yang di sini akan saya teruskan menjadi dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1, dibagi 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ini bisa dicoret. Ini semua bisa dicoret. Hasilnya adalah 30. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah subbab permutasi. Permutasi ini ada 3 hal. Ada permutasi yang unsur beda, ada yang siklis, dan juga sama. Unsur beda ini biasa ditemukan jikalau mode soalnya itu biasanya pemilihan suatu pengurus kelas, pemilihan pengurus organisasi, suatu organisasi seperti itu biasanya. Nah, caranya itu sangat mudah sekali. Jadi di sini di kelas itu ada 30 anak, tetapi yang akan dipilih itu ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, berapa cara menyusun kepengurusan kelas tersebut? Baik, jadi untuk pengurus kelas di sini kita membutuhkan 3 orang ya. Untuk caranya sendiri itu ada dari 30 di sini P3. Nah, permutasi unsur beda caranya seperti ini. Mudah sekali, tinggal kita masukkan 30 faktorial dibagikan dengan eh, berapa jumlah anaknya di kelas ini, 30 dikurangi dengan kita butuh berapa orang. Seperti ini, difaktorialkan juga. Maka kita akan ketemu 30 faktorial dibagikan dengan 27 faktorial. Seperti cara yang tadi bisa dicoret-coret ya. Jadi 30 dikali 29 dikali 28 dikali, maaf, dikali 28 dikali 27 faktorial dibagi dengan 27 faktorial.
Ini bisa dicoret, lalu hasilnya diperoleh 30 dikalikan 29 dikalikan 28. Maka hasilnya adalah 24.360 cara untuk menentukan kepengurusan kelas. Berikutnya ada permutasi siklis. Siklis itu biasanya ditemukan di soal-soal yang biasanya berhubungan dengan sesuatu yang memutar atau mengitari. Misal, ada beberapa orang yang duduk mengelilingi api unggun, atau bisa jadi ditemukan ketika kasusnya itu ada sebuah meja dan harus duduk memutari. Kira-kira ada beberapa soal yang biasanya satu kursi itu bisa menampung sekitar berapa orang. Nah, itu menggunakan permutasi siklis. Untuk permutasi siklis sendiri, caranya sangat mudah. Jadi, ini N-1 difaktorialkan. Atau biasa disebut dengan 10P siklis. 7 N-P siklis. Berarti sehingga di sini ada 7. Maka cara mencarinya adalah 7P siklisnya kita singkat S begini ya. Maka diperoleh hasilnya 7 min 1 kita faktorialkan. Maka di sini ada 6 faktorial dan ditemukan 6 faktorial itu adalah 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 2 hasilnya sama dengan 720 cara untuk anggota Regu Pramuka bisa duduk mengelilingi api unggun. Yang terakhir ada unsur sama. Unsur sama ini biasanya ditentukan kayak warna-warna terhadap suatu barang atau beberapa hal yang bervariasi. Tetapi kita punya berapa menentukan berapa cara untuk menyusun beberapa objek. Karena ditemui banyak sekali cara warna variasi. Untuk permutasi unsur sama ini caranya adalah jadi diketahui bahwa ada 4 bendera merah, 2 bendera biru, dan juga 2 bendera kuning. Unsur sama ini menggunakan cara yaitu di sini kita diketahui kita menyusun 8 bendera. 8 bendera di tiang secara vertikal. Bisa kita tuliskan 8, maaf, 8 seperti ini, P ini untuk permutasi, dan di sini kita diketahui ada beberapa variasi, ada 4, 2, 2. Sehingga di sini diketahui, maka caranya adalah 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 2 faktorial lagi. Hasilnya bisa kita coret ya, di sini 8 dikalikan 2 kalikan 7, maaf, kali 6 kali 5 dikalikan dengan 4 faktorial. Nah, ini bisa dicoret 4 faktorialnya. Kita punya 2 faktorial tersisa. Ini bisa dicoret. Nah, hasilnya ditemui nanti ini juga bisa dicoret dengan ini. Jadinya ada 4. Oh, maaf. Ini belum dijabarkan, jadi tidak bisa dicoret. Jadi ini 2 faktorial, ini 2 kali 1, 2 kali 1. Nanti ditemukan bahwa setelah dijabarkan, ini saya jabarkan ya, 2 kali 1, 2 kali 1. Ini bisa dicoret dengan ini bisa dicoret dengan ini. Jadi di sini tinggal 4, di sini tinggal 3. Berarti ditemukan di sini ya, ditemukan 4
dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 420 cara. Seperti itu. Berikutnya, soal terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi juga sama, menentukan banyaknya cara, namun dia lebih spesifik. Jadi dia biasanya ditentukan, katakanlah ada 10 orang yang akan dipilih beberapa. Misal ada 10 orang akan dipilih 3, ada 6 orang akan dipilih 2. Nah, itu tentukan berapa cara supaya bisa memilih pesertanya. Untuk kombinasi sendiri, caranya hampir mirip dengan permutasi sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah untuk kombinasi ini ada pengurangan juga. Jadi, di sini diketahui 7 adalah calon pesertanya, kombinasi 5 ini berapa orang yang akan dipilih. Seperti ini penulisannya. Rumusnya adalah N. N ini berapa orang yang kita miliki. Lalu untuk berapa orang yang dipilih itu akan ada di sini atau dia bertindak sebagai R. Dan di sini ada pengurangan dari N dikurangi R faktorial seperti ini. Maka bisa kita masukkan 7 faktorial dibagikan dengan 5 faktorial dikalikan dengan 2 karena 7 dikurangi 5 ya, hasilnya 2 faktorial. Di sini bisa kita jabarkan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 faktorial. Dibagikan dengan, jadi seperti ini. Ini ada 2 faktorial, ini bisa kita coret. Diperoleh 42 dibagikan dengan, maaf, ini bisa diubah seperti ini juga bentuknya. Ada kesalahan, jadi ini 76. Nah, ini 5 faktorial dikali 2 faktorial. Maka di sini 2 faktorial bisa kita jabarkan. Jadi 2 kali 1. Dan ini bisa dicoret jadinya 3. Nah, hasilnya diperoleh 21 cara. Seperti itu. Ya, itu saja berbagai cara untuk melakukan atau mengerjakan beberapa soal kaidah penjajahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Nasya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.